Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenai cost of capital atau dalam bahasa Indonesianya disebut biaya modal. Nah, materi ini merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan karena menjadi dasar bagi sebuah perusahaan untuk menentukan apakah suatu proyek investasi itu layak dijalankan atau tidak, teman-teman. Nah, presentasi ini saya susun dengan tujuan untuk memahami konsep perhitungan serta penerapan cost of capital dalam pengambilan sebuah keputusan investasi itu. Oke, langsung saja. Kita semua sudah tahu ya, setiap perusahaan itu pasti membutuhkan modal untuk menjalankan kegiatan bisnisnya begitu. Modal ini biasanya berasal dari hutang, debt, atau saham preferred maupun saham biasa atau equity. Nah, masing-masing sumber modal itu tentu memiliki biaya atau harga yang harus dibayar perusahaan, baik berupa bunga pinjaman, dividen, maupun imbal hasil yang diharapkan oleh investor. Oleh karena itu, perusahaan perlu menghitung berapa biaya rata-rata dari seluruh sumber pendananya, yaitu kita sebut dengan cost of capital. Nah, modal biaya rata-rata itu BTW nanti kita akan bahas dengan sangat pautnya dengan weighted average cost of capital atau kita sebut dengan WACC. Nah, kita masuk ke konsep dasarnya teman-teman. Secara sederhana itu cost of capital ada tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan agar suatu investasi dianggap layak. Nah, investor itu mengharapkan adanya sebuah imbalan hasil tertentu dari modal yang mereka tanamkan ke usaha kita. Jika perusahaan mampu memberikan return yang lebih tinggi dari biaya modalnya, maka nilai perusahaan akan meningkat. Sebaliknya, jika return lebih rendah, maka proyek itu bisa dianggap tidak efisien atau bahkan merugikan. Oke, kita masuk ke komponen cost of capital. Ada 3 nih teman-teman, yaitu cost of debt. Nah, cost of debt sendiri kita singkat dengan KD, yaitu biaya pinjaman atau obligasi. Nah, dalam analisis keuangan, cost of debt itu sangat penting karena merupakan salah satu komponen utama dalam menghitung biaya modal rata-rata atau WACC tadi itu, atau weighted average cost of capital itu. Yang sudah bisa dilihat ada rumusnya di sana. WD dikali KD ditambah WP dikali KP dan seterusnya begitu. WD sendiri adalah hutangnya, lalu dikali cost of debt, lalu ditambah lagi dengan biaya dari saham itu dan seterusnya begitu teman-teman. Lalu lanjut ada cost of preference stock atau KP, yaitu biaya dari saham preference yang memberikan dividen tetap. Lalu ada cost of equity atau KE, yaitu biaya dari modal yang berasal dari pemegang saham biasa. Nah, KE ini ada 2 pendekatan teman-teman, dividend growth model dan CAPM atau capital asset pricing model. Oke, kalau begini, nah ini dividend growth model dan capital asset pricing model. Kalian bisa melihat di sini ya teman-teman. Oke, kalau kita bahas tentang teori nanti kita pusing sendiri. Langsung ke case tadinya aja teman-teman. Nah, di sini saya mencontohkan di PT Maju Sejahtera Tbk adalah perusahaan manufaktur kemasan plastik ramah lingkungan. Perusahaan ini berencana untuk melakukan ekspansi pabrik baru di Jawa Tengah dengan kebutuhan dana sebesar 10 miliar teman-teman. Dari hasil analisis keuangan, proyek baru ini diperkirakan memberikan laba bersih sebesar 14%. Ya, di situ ya. Nah, 14% per tahun teman-teman dari total investasi. Namun sebelum memutuskan untuk melaksanakan proyek, manajemen itu perlu menilai apakah return 14% yang tadi sudah dihitung itu lebih besar daripada biaya modal perusahaan atau WACC-nya gitu. Oke.
Lanjut. Jadi tadi kita sudah mendapat data-datanya, yaitu hutangnya 40% atau WD-nya ini. WD-nya 40% teman-teman. Lalu dengan bunga 10%. Nah, bunga 10% ini adalah KD sebelum pajak. Ya, KD sebelum pajak teman-teman. Lalu saham preference 10%. Nah, saham preference ini adalah WP-nya. Lalu dengan dividen 12%. Nah, dividen 12% ini adalah KP-nya. Saham biasa atau ini 50% ya 50% dengan return 15%. Nah, saham biasa ini menjadi WE dan return 15%-nya adalah KE. Tarif pajaknya atau T-nya itu 25%. Nah, langkah pertamanya itu pastinya tadi sudah dijelaskan kalau KD itu adalah nilai utamanya untuk mencari WACC gitu teman-teman. Nah, kita hitung dulu biaya hutang setelah pajaknya atau KD after tax-nya nih. Yaitu tadi 10% itu dikalikan atau KD sebelum pajak dikalikan dengan hasil 1 dikurangi 25%, yang hasilnya 7,5%. Selanjutnya kita masukkan ke rumus WACC, menjadi hasilnya itu 11,7% teman-teman. Nah, jadi WACC-nya itu atau modal rata-ratanya perusahaan ini adalah 11,7% teman-teman. Oke, kita lanjut analisis. Dari hasil perhitungan tadi, kita dapat melihat bahwa return proyek sebesar 14% itu lebih tinggi daripada WACC sebesar 11,7%, yang artinya ekspansi ini layak untuk dijalankan karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar daripada biaya modal yang harus ditanggung perusahaan gitu. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, analisis cost of capital membantu manajemen dalam membuat sebuah keputusan investasi teman-teman yang rasional dan berbasis data. Lalu yang kedua, PT Maju Sejahtera itu memiliki struktur modal yang seimbang antara hutang dan ekuitas. Yang ketiga, selama proyek dapat menghasilkan return di atas WACC 11,7%, maka proyek tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Oke, demikian dari presentasi saya tentang cost of capital. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan menilai kelayakan investasi melalui perhitungan biaya modal. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini. Oke. Thank you.